Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar satu ayat di PP atau perjanjian baru ya, tapi yang dikutip juga dari perjanjian lama, yaitu sebenarnya ini berkaitan dengan Yohanes Pembaptis, membuat tentang orang yang berseru-seru di padang gurun atau padang belantara ya. Terus dia menyuruh orang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Adonai gitu ya. Kita akan melihat ayatnya di mana saja, kemudian apa maksudnya, terus dari kata persiapan ini atau mempersiapkan ini makna lainnya ada enggak gitu ya. Tentunya ini akan menarik karena akan membahas apakah Yesus itu Tuhan, apakah sosok yang dipersiapkan jalan ini adalah Tuhan, termasuk kata Tuhan itu sendiri. Mari menyimak, mari belajar bersama-sama. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, kita akan masuk ke materinya ya. Materi mulai ketiga. Nah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Baik, di sini kita akan membahas satu ayat dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 40 ayat 3. Jadi Yesaya ini membahas ini ya, buah suara berseru-seru di padang belantara, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bagi Adonai. Persiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Adonai. Luruskan jalan raya di padang gurun bagi Tuhan kita. Nah, ini dikutip oleh 3 ayat di Perjanjian Baru. Nah, di sini kita lihat ada Matius 3:3, Lukas 3:4, Yohanes 1:23. Jadi Nabi Yesayahu dia membahas tentang suatu persiapan jalan bagi Tuhan. Ini Tuhannya jelas ya namanya. Jadi kalau ada orang bertanya siapa Tuhannya, itu bisa matanya dibuka untuk membaca ini dengan jelas. Nah, jadi ada 3 penulis Perjanjian Baru yang mengutip Yesaya 40 ayat 3. Di sini dia mengutipnya sama. Ya. Jadi di sini saya ambil langsung dari kitab Ibrani. Kol itu suara atau voice. Kore ini kara ya, berseru. Kemudian ini kalau ini kan dia continue ya, jadi ting, crying, bukan cry tapi crying, suara orang yang terus menerus berseru-seru, makanya seringkali dalam terjemahan dia menggunakan kata ini berseru-seru. Jadi berseru dan ada bedanya. Jadi bedanya berseru serta pengulangan berseru-seru itu. Jadi kalau dia proses, dia akan lebih baik diterjemahkan berseru-seru, crying, kore. Jadi kara tapi yang terus-menerus. Kemudian ini bamidbar ini seringkali ada dua versi terjemahan ya. Ada yang bilang itu desert, padang gurun, ada yang nulis wilderness, padang belantara. Dalam konteks kita sebenarnya sama saja, karena kita juga enggak, ya ada sih mungkin di suatu tempat ada gurunnya tapi kecil gitu. Tapi seringkali yang kita amati kalau di Indonesia kan padang belantara, maksudnya itu kayak mungkin lebih mirip kayak savana yang luas gitu ya, tidak terlalu kering karena di Indonesia
bisa jarang-jarang di daerah yang sangat kering. Karena memang konteksnya bisa dua-duanya gitu ya. Jadi padang gurun lebih fokus ke pasirnya gitu. Kalau wilderness apapun yang bukan perkotaan, tidak dihuni manusia, artinya begitu. Nah, kali ini kita akan melihat kata prepare ini, panu, kemudian derek, jalan, adone, Tuhan, terus yaseru, ini luruskanlah itu ya, jadi kata luruskanlah ini dari sini. Terus arabah, jadi kata Arab ini biasanya, jadi asal usul kata Arab itu dari sini, desert. Jadi Arab itu artinya gurun gitu ya, secara jelas gurun. Jadi kalau bangsa Arab ya bangsa gurun atau bangsa yang tinggal di padang gurun. Jadi orang-orang Semitik itu punya pandangan ya, punya pembedaan maksudnya. Jadi bangsa yang tinggal di kota, tinggal di tenda, terus bangsa yang tinggal di padang gurun gitu. Nah, yang di padang gurun ini mereka sebut bangsa Arab gitu ya, bangsa Arabah. Jadi ini bangsa yang kata Arab ini tidak menggambarkan etnis secara jelas gitu ya, tapi lebih menggambarkan kebiasaan. Terus dia highway, ini jalannya. Lohenu, nu itu kita, ini Elohe itu Tuhan, El itu kepada, bagi atau kepada Tuhan kita. Luruskanlah jalan bagi Tuhan kita. Nah itu pembahasan dari Yesaya. Kemudian di sini ayat ini ditujukan, nah ini ada karena 3 ayat TB itu ditujukan untuk Yesus gitu ya. Jadi sebelum ada Yesus harus ada perata jalan dulu, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, ini dikutip 3 ayat. Kemudian kita lihat sebenarnya kata Ibraninya itu ada kata turn, tapi kita akan bahas di belakang. Kita bahas dulu kata yang berarti mempersiapkan. Karena di Ibrani modern di sini panah ini kita lihat ada terjemahan beberapa variasi ya. Ada yang prepare itu kan mempersiapkan. Ada juga yang turn away, berbalik. Bahkan dalam terjemahan NASB misalnya ada banyak variasi makna. Approach, mendekati, clear, bersihkan, atau clear away gitu. Jadi kalimat mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu bisa berarti clear away, ratakan jalan, jadi bersihkan jalannya. Consider, mempertimbangkan. Down, tapi decline, menolak, empty, and face. Nah, face ini ada dalam bahasa Ibrani. Regat, beribadah, dan bagian. Kalau kita lihat dari kutipan Aram ya, PB dalam bahasa Aram itu ini ini that, ini o, ini to, ini v, b atau v, to v atau to, ya ini tv ya. Silakan, ini ada kamusnya di tai gitu. Saya juga belum familiar dengan Aram. Kalau nggak baca kamus saya bisa baca gitu tadi. Nah, ini ada B-nya. Kita lihat artinya ada ini ready, make ready. Jadi kalimat panah tadi diterjemahkan sebagai mempersiapkan jalan, mempersiapkan. Di sini dalam bahasa Yunani juga ada hetoi masa dari ini hetoi masu. Prepare ini juga berasal dari hetoimos, juga bisa dilihat sendiri, juga artinya mempersiapkan. Tapi ada mempersiapkan itu mengubah berpaling. Jadi kata mempersiapkan itu mengubah sesuatu. Itu muncul di Ibrani kunonya gitu. Di dalam Ibrani kuno panah itu menurunkan kata wajah. Jadi kata wajah pene itu dijadikan juga ada alpenetehom. Jadi muka kedalaman, permukaan kedalaman itu dalam penciptaan. Kemudian
Kemudian di sini panah itu punya makna turn the face or turn direction, jadi berpaling ya. Turn something back atau dari pergi kemudian pulang, itu dianggap panah. Berkaitan dengan turn, look, prepare, regard, respect, look kalau di KJV ya. The face atau muka, present of one through the sense of being the face of. Jadi seperti kamu di hadapan muka, atau kita di hadapan orang itu berarti kita di hadapan mukanya. Lapne, ini banyak di PL kan, lapne di plural form. Nah, panim, nah ini kalau panim seringkali dipakai L, ini L ya, lapne, lapanim, di hadapan muka, di hadapan wajah. Ini berkaitan dengan Tuhan, atau misalnya bangsa di sini itu berhadapan dengan Tuhan, dan seringkali pakai lapne, di hadapan muka Tuhan. Terus ya, turn away tadi sudah saya bahas. Ini panim, wajah, ini panah ya. Nah, kita kembali ke atas. Jadi ketika mempersiapkan jalan bagi Adonai ini spesifik ya. Jadi Adonai, nama Tuhan itu di sini Muryo ya, kemarin sudah saya bahas Muryo. Jadi kalau Muryo itu berarti Adonai, spesifik 4 huruf suci gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika dituliskan persiapan jalan bagi Tuhan, padahal ini untuk Yesus. Jadi di sini yang dipersiapkan jalan menggunakan Yesaya 40 ayat 3. Jadi 3 orang penulis Perjanjian Baru sepakat ini Tuhan yang sedang disiapkan jalannya, yang akan melintasi, yang akan lewat. Jadi apakah Yesus Tuhan? Silakan komen, silakan bagikan, silakan diskusi. Dan yang hidup bersama kita. Amin.